Mereka yang dihukum mati karena kejahatan politik 1965. Kejahatan politik tahun 1965 yang dimaksud adalah peristiwa G30 SPKI atau lebih dikenal dengan pengkhianat G30 SPKI. Jadi mereka yang dihukum mati ini adalah orang-orang yang divonis terlibat atau tersangkut peristiwa G30 SPKI. Siapa sajakah mereka yang dihukum mati karena kejahatan politik tahun 1965 ini? Dikutip dari artikel berita berjudul, mereka yang dihadapkan regu tembak sejak 1945, yang ditulis Syamsul Anwar Khoemeny yang dimuat di situs berita okezone.com, dibeberkan orang-orang yang harus meregang nyawa karena terlibat kejahatan politik tahun 1965. Menurut Syamsul Anwar Khoemeny dalam artikel berita yang ditulisnya di okezone.com, para terpidana mati yang mati karena tersangkut kasus kejahatan politik 1965 ini berdasarkan catatan tim riset Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras. Pada tahun 1985 misalnya, ada 4 orang yang dieksekusi mati karena kejahatan politik tahun 1965. Mereka adalah Muhammad Munir, Joko Untung, Gatot Lestario, Rustomo. Rustomo tak lain adalah Ketua Biro Khusus PKI Jawa Timur. Sementara Munir adalah manatan Ketua Sopsi PKI dan anggota Politbiro CC PKI. Munir dieksekusi mati pada tanggal 14 Mei tahun 1985 setelah 17 tahun mendekam dalam tahanan. Munir sendiri tertangkap tentara di Blitar Selatan pada tanggal 13 Juli tahun 1968. Pada tahun 1986, ada 9 orang yang dieksekusi mati karena terlibat kejahatan politik tahun 1965. 9 orang yang dihukum mati itu adalah Maman Kusmayadi, Syam A. Kamaruzaman, Supono Marsudjoyo, Mulyono, Amar Hanfiah, Wiryoatmojo, Kamil, Abdullah Alihami, Sugiono dan Tamuri Hidayat. Syam Kamaruzaman adalah Ketua Biro Khusus PKI, badan rahasia yang dibentuk Ketua PKI DN Aidit. Syam Kamaruzaman disebut sebagai tangan kanan DN Aidit. Adapun Supono Marsudjoyo atau Pono adalah Wakil Ketua Biro Khusus PKI. Sementara Mulyono, tak lain adalah bekas perwira Korem 072 Yogyakarta yang memerintahkan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Dan Rem serta Kepala Staf Korem 072 Yogyakarta. Sedangkan pada tahun 1987, 1 orang menjalani hukuman mati karena terlibat kasus kejahatan politik tahun 1965. Dia bernama Sukarman. Sementara pada tahun 1988, tercatat ada nama Sukarjo dan Giadi Wiknyo Suharjo yang dihukum mati karena kejahatan politik 1965. Sukarjo adalah ex-sersan mayor yang memimpin penculikan brutal terhadap Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Adapun Giadi Wiknyo Suharjo adalah orang yang memberondong Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat ketika itu. Giadi ditangkap pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Giadi sempat menjadi saksi dalam perkara Letkol Untung Syamsuri. Giadi dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 April tahun 1968 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Pada bulan Oktober tahun 1988, Giadi dieksekusi mati bersama dengan ex-sersan Mayor Sukarjo. Pada tahun 1989, ada 2 orang yang dieksekusi mati karena terlibat kejahatan politik 1965. 2 orang itu adalah Totong Harahap dan Mohtar Effendi Sirait. Pada tahun 1990, tercatat ada 4 orang mantan tentara yang dihukum mati karena terlibat kejahatan politik tahun 1965. Mereka divonis karena terlibat dalam penculikan dan pembunuhan para jenderal pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. 4 orang bekas tentara yang dihukum mati itu adalah Satar Suryanto, Yohanes Surono, Simon Petrus Solaiman dan Norbertus Rohayan. Mengutip artikel berjudul, Kematian Para Prajurit Cakrabirawa Setelah Subuh Maut tanggal 1 Oktober tahun 65, yang ditulis Patrick Matanasi yang dimuat di tirto.id, keempat bekas tentara Cakrabirawa itu ditangkap tentara antara tanggal 4 hingga tanggal 8 Oktober tahun 1965. Norbertus Rohayan sendiri adalah ex-anggota resimen Cakrabirawa yang berasal dari Angkatan Udara.
Rohayan ditangkap pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 atau bertepatan dengan hari prosesi pemakaman 7 perwira korban penculikan. Setelah ditangkap, Rohayan diseret ke muka Mahkamah Militer. Dia dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Distrik Bandung pada tanggal 8 November tahun 1969. Rohayan sempat mengajukan banding, namun pada Februari tahun 1987 bandingnya ditolak. Pada tanggal 5 Desember tahun 1989, Rohayan mengajukan gerasi, tapi gerasinya juga ditolak. Menurut Patrick Matanasi, Rohayan adalah penembak Mayor Jenderal Raden Suprapto di Lubang Buaya. Sementara Satar Suryanto ditangkap tentara pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 atau sehari sebelum Rohayan dicokok aparat. Paulus Satar Suryanto adalah bekas sersan mayor. Ketika meletus peristiwa G30 SPKI, Satar menjabat sebagai Komandan Peleton 2 Kompi C Batalion 2 Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Satar, tulis Patrick Matanasi, adalah prajurit yang memimpin penculikan Mayor Jenderal S. Parman. Satar dijatuhi hukuman mati pada tanggal 29 April tahun 1971 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Satar Suryanto sempat mengajukan banding, tapi bandingnya ditolak, kata Patrick Matanasi. Sebelum dieksekusi, Satar memakai nama Paulus Satar Suryanto. Sementara Yohanes Surono adalah Komandan Peleton 3 Kompi C Batalion Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa yang dipimpin Letkol Untung Syamsuri. Waktu itu, Yohanes Surono masih memakai nama Surono Hadiwiono dengan agama Islam yang dianutnya. Surono, lelaki kelahiran Pucung Sawit, Solo itu adalah pemimpin pasukan yang menculik Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Surono ditangkap pada tanggal 8 Oktober tahun 1965. Dia kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Surono sempat mengajukan banding pada tahun 1986, tapi ditolak. Pada tahun 1989, Surono juga sempat mengajukan gerasi, tapi gerasinya juga ditolak. Sedangkan, Simon Petrus Solaiman tak lain adalah prajurit yang ditugaskan Letnan 1 Dul Arif untuk memimpin penculikan terhadap Mayor Jenderal Suprapto. Solaiman lahir di Cepu, Blora, Jawa Tengah pada tahun 1927. Solaiman ditangkap tentara pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 atau bersamaan dengan dimakamkannya Mayor Jenderal Suprapto. Jenderal yang diculiknya pada November tahun 1969 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Solaiman dijatuhi hukuman mati. Solaiman juga sempat mengajukan banding atas perkaranya, tapi ditolak. Dia juga sempat memohon gerasi atau pengampunan, tapi gerasinya juga ditolak pemerintah. Menurut Patrick Matanasi, selain keempat orang tersebut, ada juga seorang prajurit bernama Anastasius Buang. Anastasius Buang adalah eksekutor Mayor Jenderal Suwondo di Lubang Buaya. Masih kata Patrick Matanasi, Anastasius Buang yang sudah divonis mati meninggal secara misterius pada bulan September tahun 1989. Di luar dari nama-nama yang disebut di atas, juga ada nama ex-Brigjen Suparjo dan mantan Letkol Untung Syamsuri. Keduanya juga meregang nyawa di hadapan regu tembak yang mengeksekusinya karena terlibat kasus kejahatan politik tahun 1965. Juga ada nama Sudisman, sekretaris CCPKI yang juga dihukum mati karena kasus kejahatan politik.